Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirin, para alim ulama, pesepuh dan pesepuh, para masyayikh, para habaib, asatiz dan asatidzah, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Malik Abdul Aziz Sos dari Kota Banyuwangi, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Bapak Kiai Hadis beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Jannah yaitu Ibu Hajah Astuni beserta jajarannya, yang kami hormati Klien Adat Banjar Dinas Benaian, yang kami hormati Sohibul Bed Bapak Hunda dan Mbak Nisa beserta keluarga yang telah menyediakan tempat ini, dan yang kami hormati segenap asatiz asatidzah TPI Purnama Insani Bani, yang kami hormati para undangan perwakilan dari Majelis Taklim yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan yang kami banggakan segenap panitia acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah, yaitu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin dan Nurul Jannah, serta hadirin Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim untuk menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami akan membacakan sunnah acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga yaitu sambutan dari ketua panitia, acara keempat yaitu pembacaan sholawat Nabi, dan acara keenam Mau'idah Hasanah dan doanya, dan acara ketujuh yaitu penutup atau remah-temah. Memasuki acara pertama pembukaan, mari kita buka dengan bacaan umum kita. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ala niyatis sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Pendeta Dwi Natasha dan Ananda Rizky Ayu Ramadhani. Kabarnya Ananda beliau
Kami persilakan. Dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bernama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang kufur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafuran rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajak orang munafik jika dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Waradallahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha
golongan yang berkumpul dari ganti-ganti mereka, dan yang memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu bunuh. Wa'aukum ardahum wa diyarahum wa amlahum wa ansallam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada tanah, bunga-bunga, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Anda Baheta, Dwi Natasha, dan Rizky Ayu Ramadhani atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang akan dilakukan oleh Bapak Robiati, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para guru dan orang tua kita semua dimanapun beliau berada, yang selalu kita takrimi dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang saya takrimi Bapak Ustadz Abdul Malik Aziz SOS dari Banyuwangi. Kami mengaturkan terima kasih atas waktu dan kehadiran beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Peguyangan dan segenap jajaran kepemerintahan desa, yang kami hormati keluarga besar Mas Hendra. Kepada beliau kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan hingga saat ini dan yang selalu mendukung setiap kegiatan dari kami. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, yaitu Bapak Ustadz Hadis, serta Ibu Ketua dari Nurul Jannah yang kami kenal dengan Bu Imam atau Ibu Astuni. Yang kami hormati pula ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin dan Nurul Jannah, serta para tamu undangan dari Majelis Taklim yang ada di Denpasar, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan nyawa ini, nyawa kita semua, dan memberikan kita nikmat tiada terhingga, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Muhajirin dan Majelis Taklim Nurul Jannah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW,
semoga syafaatnya kelak sampai kepada kita semuanya. Hadirin, saya mewakili Ketua Panitia Pelaksana acara pada malam hari ini menyampaikan beberapa hal, yang diantaranya yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu donatur yang telah dermawan menyisihkan rezekinya untuk acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Dan terima kasih pula kami menyampaikan kepada seluruh panitia Maulid Nabi yang sudah bekerja keras dari siang hingga malam untuk menyiapkan dan menyusun anggaran serta penggalangan dana, penyusunan acara dan lain-lain, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan meriah, dan semoga acara ini juga penuh dengan makna yang dapat kita petik. Semoga semua usaha dan kerja keras para panitia dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat-lipat. Dan tentunya kami juga mewakili Bapak Ketua Panitia menyampaikan harapan untuk kedepannya, berharap Majelis Taklim Al-Muhajirin dan Nurul Jannah akan selalu tetap kompak, tetap bersatu untuk menyelenggarakan kegiatan ataupun acara-acara semacam ini di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih pula kepada para hadirin tanpa terkecuali yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Maulid Nabi ini, karena tanpa kehadiran panjenengan semua, acara ini tidaklah akan berjalan dengan lancar. Semoga acara Maulid Nabi pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan sebagai bentuk rasa syukur dan cinta, pengingat, dan sebagai alat meneladani sikap akhlak dari junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, serta mengenalkan kepada generasi muda kita melalui pembacaan sholawat, ceramah, dan juga yang lainnya. Kami juga berharap momentum peringatan Maulid ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antar umat Islam tentunya, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan antara umat beragama lainnya. Sekali lagi, mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasama dari seluruh panitia hingga jamaah yang hadir pada malam hari ini. Serta kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dari naungan ataupun tempat ataupun yang lainnya yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin pada malam hari ini. Terima kasih. Sebelumnya, mohon kita bersolawat sedikit. Sepertinya panjenengan semua agak loyo nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Tawassalna bi bismillah.
maaf. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Robiati atas sambutannya. Untuk acara yang kelima, yaitu pembacaan salawat Nabi yang akan dibawakan oleh grup kepada Ibu-Ibu Rojana. Perkenalkan kepada Ibu-Ibu Rojana. Bapak Ibu silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. والبزار ستره استبشارا وازداد الكرسي هيبة وقورا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari pojok sini sampai pojok belakang, tampaknya wajah-wajah yang hadir di tempat ini tidak punya hutang semua, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah Maulidir Rasul Muhammad, yang punya kesusahan mudah-mudahan cepat kesusahannya diangkat oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya cepat dilunaskan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang punya penyakit mudah-mudahan segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, bawa HP Android ya, bawa ya, hidupkan sekarang senternya. Ayo kita bersolawat untuk MT Nurul Jannah dan MT Al Muhajirin. Nah, yuk hidupkan senternya semua, yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa salawat tidur dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa afiyati abada wa shifaiha wa nuril absar wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam acara peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita doakan keluarga besar, para pengurus Majelis Taklim Nurul Jannah, para pengurus Majelis Taklim Al Muhajirin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan pengabdiannya pengabdian yang penuh dengan keikhlasan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan dirindukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua yang duduk manis dalam majelis ilmu Maulidir Rasul, kita termasuk orang-orang yang menjadi pilihan hamba Allah yang betul-betul dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab At-Tibai bahwasanya kita bagian dari
min khiyari ummati, yaitu sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam kitab Sintud Durar bahwasanya kita adalah bagian dari min khawasil mu'minin, termasuk orang-orang yang khusus yang mendapatkan keimanan dari Allah dan jempol kasih sayang dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada di luar sana ibu-ibu senam zumba, serong ke kanan, yuk serong ke kanan, ada yang begitu? Oh, yuk ayo, yuk ayo. Sudah mulai. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang senam zumba, tahu siapa nama anak putra Nabi Muhammad? Yuk, ada berapa putra putri Nabi Muhammad? Oh, ada yang 6, ada yang 11, ada yang 7, yang mana yang benar? Nah, pokoknya dikalahkan dengan anak-anaknya. Anak-anaknya saya yakin bisa. Lagunya Abdullah namanya, Aminah ibundanya. Istri bapak-bapaknya dah hafal, dikalahkan pernah sebulia dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata ibu-ibunya hafal juga ya. Saya kira cuma bisa senam zumba ya. Masya Allah, ternyata hafal siapa nama Nabi bapak dari Nabi Muhammad, siapa nama ibu Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya, Pak, nama putra putri Nabi Muhammad itu ada berapa, Pak? Ono berapa? Yo, itu yang dari laki-laki lanang. Sopo? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Sing wedok? Ya bapaknya ini apa ini? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, Zahra. Ini jangan sampai. Terus sekarang bapak-bapaknya saya tanya, siapa nama istri-istri Nabi Muhammad? Baru semangat. Kalau sudah urusan istri-istri baru semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita di sini hadirin wal hadirah para pecinta Sayyidina Muhammad, apabila kita ingin mengenal seseorang, ingin lebih dekat dengan seseorang, maka kenal terlebih dahulu siapa. Ayo bapak-bapak saya tanya, melamar ibunya, tahu enggak bapak ibunya istrinya? Tahu kan? Ya harus kenal dulu. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Maka ketika kita cinta dengan Sayyidina Muhammad, apa yang perlu kita wujudkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad? Apakah dengan telur hias hanya berapa tempat ini? Berapa pajet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebegitu banyaknya warga di sini Majelis Taklim Nurul Jannah dan MT Nurul dan MT Al Muhajirin hanya bisa 8 pajet telur hias. Ini kalau di Banyuwangi namanya kembang endok. Iya. Kalau di sini namanya kembang telur. Yo. Kalau di negara Jembrana namanya maleh. Kalau di Singaraja namanya sokok. Bukan maseke, sokok. Ini maleh, ini kembang telur. Ya. Ini kalau di Banyuwangi, Pak, per kepala ini bawa 25 telur hias.
Di sini bawa berapa? 3, 5. Satu orang dapat berapa? Satu orang nyumbang berapa? Kalau kita diingatkan tahu dengan yang namanya Abdul Uzza. Tahu Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama kerennya Abu Lahab. Kenal dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Nabi yang ketika Nabi Muhammad lahir itu memerdekakan budak namanya Suwaibah dengan harga 3 ekor unta. Satu unta harganya 100 juta. Kalau dikali 3, 300 juta. Abu Lahab yang masuk neraka. Kata Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu jelas masuk neraka karena betul-betul ikraman wa ta'ziman dengan Maulid Rasul. Setiap hari Senin dikurangi yang namanya siksa dari api neraka. Sekarang saya tanya jenengan, katanya Tubul Arwana Partini ini jenengan nyumbang berapa Maulid Nabi? 25.000. Abu Lahab 300 juta, bapak-bapak Al-Muhajirin 25.000. Alhamdulillah ya, 300 juta dengan 25.000 masih alhamdulillah ya mending daripada kesini hanya makan telur dan berkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka cinta kita ini sepertinya tidak sebanding ketika kita mencintai putra putri kita. Putra putri kita ulang tahun berapa ngabisan? Bisa sampai 3 juta. Rasulullah lahir peringatan Maulid Nabi dipotongin ayam? Tidak. Kalau di Banyuwangi Pak, potong ayam Pak, namanya pecel pitik. Tahu pecel pitik? Ayam kampung dibakar, diparukin kelapa itu namanya ayam pitik. Itu bawa satu-satu. Nggak tahu kalau di Al-Muhajirin dengan Nurul Jannah apakah nanti dikasih pecel pitik apa tidak saya ini? Ayam pitik. Lalapan ayam potong, bukan ayam kampung. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang paling menjadi perhatian bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana rasa cinta kita. Padahal kalau kita ketahui Rasulullah itu sangat mencintai kepada kita, sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan dengan para sahabatnya, ya sahabat, aku sangat merindukan para ikhwani yang tentu nanti di surganya Allah akan aku berikan minuman telaga haud. Telaga haud itu Pak lebih enak dari Pokali Suwek Pak. Telaga haud itu lebih enak daripada temulawak. Telaga haud itu masih lebih enak daripada susu, baik susu yang ada expirednya maupun susu yang tidak ada expirednya. Ada susu yang ada sedotan dan ada susu yang tanpa sedotan. Itu lebih enak telaga haud. Allahumma sholli ala Muhammad. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang engkau persiapkan untuk telaga haud ikhwani? Apakah di antara kami? La, bukan antum ashabi, ikhwani, saudaraku. Siapa ya Rasulullah? Alladzina biwalam yarawni, mereka yang tidak pernah ketemu kepadaku, tidak pernah berhadapan denganku, tetapi cintanya luar biasa kepadaku. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini merasakan nikmatnya telaga haud di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Maka kalau kita ini dijadikan sebagai pijakan dasar hidup kita Pak, dunia ini tidak akan ada makna. Sholat yang kita lakukan tidak akan ada artinya. Puasa yang kita lakukan tidak ada artinya. Sedekah ketika kita lakukan tidak ada artinya kalau tidak ada mahabbah, cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena kata dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflak. Kalau bukan karena nur Nabi Muhammad, dunia ini tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, karena Rasulullah dunia diciptakan dibalas dengan satu butir telur yang harganya 1.000 rupiah. Oh, langsung 2.000 katanya. Iya, sudah terima 2.000 katanya. Oh, 2.000 Rasulullah, Masya Allah. Apalagi selalu disandingkan, ditaklukkan dengan sholawat. Yuk, 7 hari anak lahir, potong rambut, sholawat gak? Sholawat. Anak menikah, sholawat gak? Sholawat. Asyuraqal badru alaina faktafat minhul buduru mithlahus nikma ra'aina qaddu ya wajah suri. Semuanya kita selalu mentaklukkan, menyandingkan dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bedanya kalau orang-orang dulu dengan sekarang beda, Pak. Kalau dulu tuh baca Adibai lengkap selesai. Tahu Adibai dengan yang diawali ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussuhu bil fadilah, sampai akhir itu dibaca dengan orang-orang tua dulu. Dibaca kitab Al-Barzanji diawali al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abu Darul Ibla itu dibaca sampai tuntas. Kalau sekarang bacanya cuma 2 lembar. Karena begitu mahalul qiyam sudah pada repot mencari sop kepala ikan. Mahalul qiyam sudah sibuk mencari ikan bakar, sudah sibuk mencari berkat. Kalau orang-orang tua dulu sholawatnya itu Masya Allah mantap-mantap. Makanya mudah-mudahan wong sing melok mulujan, nah kalau kata orang kabat ya, wong sing melok mulujan, mudah-mudahan tambah rezekinya, mudah-mudahan tambah siji umahe, mudah-mudahan tambah siji mobile, mudah-mudahan tambah siji sepeda motore, mudah-mudahan tambah siji tanahe, mudah-mudahan tambah siji bodone. Katanya gitu. Takut ibu-ibu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat kita diberkati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilihat semua di sini Bu ya, yang hadir di sini tenang semua, seperti tidak ada masalah semua. Inilah yang dikatakan sebagai qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu. Qul katakan bi fadlillah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dengan kasih sayang Allah, fa bidzalika yafrahu dengan semuanya ini kita harus patuh berbahagia, kita harus bersenang gembira dengan hadirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu dilihat majelis Maulid Rasul, api-api, cantik-cantik semua. Tetapi pertanyaannya Pak, tapi ibu yang di belakang jawab, emang kamu nanya? Saya jawab, kamu bertanya-tanya. Api-api Bu, kalau Pak dilihat. Tetapi pertanyaannya, apakah di rumahnya juga seperti ini? Bukan. Ya jawab. Oh beda ya, beda. Tujuannya cuma tapi cuma maulid, cuma mau majelis taklim. Yang paling terpenting kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang diajarkan oleh melalui para istri-istri Sayyidina Muhammad, itu
di rumahnya dia lebih cantik daripada di luar rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana mau cantik, mau jadi almarhum sholihah, begitu mau didekati mau minyak angin, mau didekati mau dicium balsem geliga. Enggak ya? Enggak apa ya? Ya, ya jawab enggak, iya masih muda-muda. Kalau yang umur 50 tahun ke atas ya wes muda sakit tangan. Ya Allah segala Muhammad. Yang paling terpenting mudah-mudahan kita nih bahagia semua, ya, tampak semuanya bahagia. Tetapi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta Sayyidina Muhammad SAW, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terkontaminasi, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang mengharamkan untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang begitu di sini. Tidak boleh katanya maulid ada. Bahwasanya maulid itu tidak ada di zaman Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu adalah bid'ah, bid'ah sesat masuk neraka. Iya, zaman Nabi tidak ada maulid. Iya, zaman sahabat tidak ada maulid. Mau bermaulid bagaimana? Para sahabat langsung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita apakah ketemu dengan Sayyidina Muhammad? Ya nggak ketemu. Itu 1500 yang lalu Rasulullah. Sekarang kita ini, maka disinilah bentuk bagaimana pentingnya maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang nggak boleh maulid Nabi. Ya, orang-orang yang nggak boleh maulid Nabi, yang mengatakan orang yang bermaulid Nabi masuk neraka, itu adalah panitia-panitia hari kiamat. Panitia-panitia hari kiamat. Kenapa saya katakan panitia hari kiamat? Yang maunya dia menang sendiri. Yang gua ini sudah jelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti kita ini orang-orang yang beriman karena kita bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Berarti mereka tidak orang yang beriman karena mereka tidak mau bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu perintahnya. Wahai orang beriman, sallu. Itu kalimat perintah itu. Sallu, bersolawat. Berarti orang yang tidak mau bersolawat tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang yang bermaulid ini dikatakan masuk neraka, berarti yang pertama kali masuk neraka itu adalah panitianya, Haji Imam. Karena Haji Imam yang undang saya. Dan yang lebih parah siksaan api nerakanya ya saya yang ceramah. Jangan lucu. Tetapi aneh bin ajaib, orang yang melarang maulid Nabi coba kasih berkat paling rakus, coba kasih keluar, mau dia mau. Inilah bentuk keanehan-keanehan di zaman akhir. Maka jangan pernah kita berpaling dengan ulama para salaf soleh. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Maka bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengatakan cinta kepada Allah tetapi no Prophet Muhammad. I love Allah, no Prophet Muhammad, nonsense. Zero. Tidak ada arti atau tidak ada makna cinta kepada Allah tetapi tidak cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, mau cinta kepadaku, kata Allah, maka cintai terlebih dahulu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari sekarang jadikan segala sesuatu hal-hal yang baik menjadi kebiasaan diri kita. Kullun muyassarun lima khuliqa. Setiap sesuatu akan menjadi faktor, menjadi bukti, akan
akan menjadi kebiasaan akhir hayat kita. Kalau akhir hayat kita ngerumpi, kalau kebiasaan kita ngerumpi, akhir hayat bisa ngerumpi. Kebiasaan kita bila ingin melihat ikan, ini akibat TikTok Pak, korban TikTok Pak ya. Untung sekarang Pak, untung Pak, bersyukur Pak, sujud syukur semua Pak, TikTok shop ditutup Pak. Alhamdulillah beban kita berdua Pak ya. Sujud syukur Pak, sujud syukur Pak, Masya Allah ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baik kita gunakan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca berapa kali dengan jenengan semua? Itu dibaca, dibiasakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak. Itu kuncinya surga. Itu kuncinya surga. Kalau bahasa Inggris, Spanyol dan Spanyolnya, itu kuncinya surga. Ada apa juga? Oh ya, pokok makamah benar-benar surga. Oh iya, di Kelungkung saya ceramah itu di kampung Jawa, saya kira orang Jawa semua, ternyata yang majur kampungnya oke. Sampai Pak, saya ini ceramah di LP, orang Madura ada juga Pak. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, la ilaha illallah itu dibiasakan Pak. Karena ketika kita membiasakan la ilaha illallah, itu kuncinya surga. Kuncinya surga bukan kuncinya emek. Kuncinya surga bukan kuncinya PCE. Kuncinya surga bukan kuncinya Akansa, Fortuner dan lain sebagainya, tetapi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ini dibiasakan Pak ya. Sholawat dibiasakan. Sholawat berapa kali dalam sehari semalam? 100 ya. Kalau Kiai Haji Raden Hasan Samsul Arifin itu sholawat 10.000 dalam sehari semalam. Kalau Habib Munzir Al-Musawwa, pendiri Majelis Rasulullah, itu 5.000 dalam sehari semalam. Istiqomah MT Nurul Jannah, MT Al-Muhajirin berapa sehari semalam? Berapa? Bener 12.000, mana 12.000? Kalau beneran saya kasih reward nih, jeruk nih. Saya mungkin bukan suudzon, tetapi tidak mungkin potongan-potongan kayak jenengan ini 12.000 tidak mungkin ya. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh guru-guru saya di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah, cukup mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali, itu sudah menjadi tantangan hidup kita akan menjadi selamat dunia akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad dibaca 1000 kali, cukup menjadi ketenangan hidup kita. Pak Ustadz, berarti kita tidak perlu dengan Allah ya, cukup dengan Rasulullah. Ya jenengan itu nggak baca dalil namanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ada orang-orang mengatakan, kok mintanya dengan Rasulullah, kok tidak kepada Allah? Orang nggak ngerti Al-Quran, tidak ngerti tafsir Al-Quran. Allah mengatakan kamu mau minta kepadaku, kepada Rasulullah dulu, baru kepadaku. Itu kata Allah. Sekarang kita dibilang syirik menyembah Rasulullah dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak berilmu itu tapi sok pinter. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya, baca sholawat minimal 1000 kali. Masya Allah. Maka karena ini temanya diingatkan oleh Bu Hajah Imam, yaitu bagaimana kita merajut semangat persaudaraan antar sesama baik muslim maupun yang non muslim. Maka ini yang bukti nyata rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah dihadirkan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau di desa saya, desa asal itu desa Tegalingga, itu kan kepala desanya orang Hindu, kepala babin kapitmasnya orang Hindu, babinsanya orang Islam. Tetapi para kaum desa ada orang Hindu, pasti selalu bertanya, Pak Ustadz, bin bidan muludan Pak Ustadz. Nah, tanya, ngerti bin bidan? Kalau nggak ngerti, saya terjemahkan bahasa Inggris ketimuran. Pak Ustadz, bila si mulot, bila si mulot Pak Ustadz. Nah, itu bahasa Inggris ketimuran alias Madura. Itu bukti bahwa Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mereka yang bukan muslim saja merasakan kenikmatan maulid Nabi Muhammad. Dia dapat telur, dia dapat berkat, dia dapat amplop karena menjaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bagaimana kita menjadi sosok seorang muslim yang baik, bagaimana kita tekankan dalam hidup kita akhlakul karimah, utamanya dengan sesama, di antara sesama manusia. Mereka itu bukan musuh kita, mereka itu adalah saudara kita sesama antar manusia, persaudaraan kemanusiaan. Maka jangan sampai di antara kita menyontreng, ya, menjelek-jelekkan, menghapus nama baik Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dulu diolok-olok dengan orang yang dari Quraisy itu buta mengolok-olok Rasulullah. Ternyata sampai Rasulullah itu bingung mencari orang yang buta. Saat itu mengolok-olok Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kemana orang buta yang setiap hari mengolok-olok saya, mengejek saya ini? Ada yang kasih tahu, ya pemuda yang ganteng, ini yang buta itu sekarang sedang sakit, dia ada di rumahnya. Boleh saya antarkan ke rumahnya? Boleh diantarkan. Beliau Rasulullah yang menyuapi dengan roti minuman. Itulah bagaimana umat Islam mampu meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad, apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, bagaimana kita bisa mengikuti akhlak mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sayangnya seorang Rasulullah dengan istrinya. Bapak sayang nggak sama istrinya? Masih kasar nggak sama istrinya? Kalau kasar berarti masih belum bisa mengikuti apa yang sudah diwariskan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat mesra dengan istrinya, sampai-sampai memanggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humairah, dengan pipi kemerah-merahan. Sampai dibuatkan nyanyian, ya, lagu gimana tuh lagunya? Mana? Aisyah. Yo, vokalis bisa. Aisyah. Nanti saya tuh lari-lari lagi lah. Sampai dibuatkan lagu karena romantisnya. Sekarang saya balik, apakah ibu-ibu sudah mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh Sayyidina Muhammad? Sudah betul-betul menghormati suaminya apa belum? Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau satu hari di berapa dikasih uang? 100.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. Ya kalau kasih Pak 30.000, alhamdulillah. Kok semakin mengecil suaranya alhamdulillah?
20.000 alhamdulillah, 5.000 inna lillahi wa inna ilaihi. Masa 5.000 di Denpasar dikasih sehari 5.000 Pak? Jangan Pak, semakin kita memperbanyak sedekah kepada istri, rezeki semakin lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak dulu ya, Masya Allah. Coba buktikan, Bapak kalau pelit sama istri, seret rezeki jenengan. Dan apa saya membela ibu-ibu nanti amplopnya ditebeli isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya dulu amplop Bu, saya butuh isinya saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bercanda, biar guyon aja, oke? Jadi itu Masya Allah, kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Bagaimana menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita laksanakan. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh aku cintai. Wa man ahabbani, dan siapa-siapa yang mencintai dengan menghidupkan sunnahku yang dicintai kepadaku, kana ma'iya fil jannah, pasti nanti dia masuk surga bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sudah bisa melaksanakan sunnah Nabi? Bapak bisa melaksanakan sunnah Nabi? Yang punya jenggot silahkan diperhatikan jenggotnya. Kalau yang tidak punya jenggot jangan memaksakan, nanti cuma tiga helai yang tumbuh nanti. Ya, begitu ada angin kencang ini nanti biar saja di kerangkeng, nanti Idul Adha tinggal dipotong. Ini namanya kambing ya. Ya, yang sekiranya sunnah Nabi bisa kita lakukan ya. Ya, potong kuku di hari Senin, di hari Kamis, di hari Jumat, merapikan kumis. Kalau kadang-kadang kan ada yang sepantasnya pakai kumis, ya monggo pakai kumis, tapi rapikan biar bagaimana kumisnya itu tidak melebihi dari bibirnya. Itu biar kata-kata Allah Rasulullah Muhammad. Iya, bapak-bapak kadang-kadang ini penyakitnya bapak-bapak Bu, suruh sholat duha ya ada duha, tahajud ya tahajud, tapi tahajud. Udah jujur aja dengan pasti yang lagi lagi ibu-ibunya jujur apa enggak? Kalau saya tahu ya saya juga merasakan. Rasulullah Muhammad. Jadi istri saya kadang-kadang bangunkan itu alarm jam 3:30. Bangun kita istri. Bangun jangan cara mantok ayo. Sujud doa, doakan di jamaahnya. Insyaallah. Jujur Pak ya, rata-rata ibu-ibu yang lebih rajin ya. Nah, tahajud ya tahajud, duha ya dan duha. Dan mau pokoknya melakukan sunnah-sunnah Nabi. Cuma satu bapak-bapaknya mau melakukan sunnah Nabi, poligami. Oh ya, benar. Mumpung saya penghulu nih. Nah, nanti kalau mau nikah tuh tahu kabar aja ya. Nanti hitung aja persentasenya berapa. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali juga sekarang ibu-ibu, apa yang diwariskan oleh Sayyidina Muhammad, jadilah ibu-ibu almar'atus sholihah, istri yang sholihah. Ini bagaimana ibu-ibu tampil cantik di depan suami, pakai kerudung. Nah ini sudah standarisasi nasional kerudungnya. Ini mengikuti Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kalau yang pakai cadar itu Imam Syafi'i. Jadi kalau masih dalam ruang lingkup 4 imam mazhab masih sah-sah saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ibu-ibu kalau pakai cadar jangan ada Bu, itu namanya ninja warrior Bu. Ya jadi kan percuma beli bedak Wardah, percuma beli make over di Matahari, percuma beli lipstick lipen, percuma pakai yang merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan pelangi. Oh, yang di sini ada apa ini klap-klip ya. Ya itu, tetapi ini ya sudah sah-sah saja Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Yang paling terpenting jangan ibu-ibu nanti nyelewat kanan. Itu kan bingung orang melihat ini. Ikut imam siapa? Rambutnya pirang nyelewat kiri kanan, yang rambutnya yang kiri nyelewat kiri. Ditanya ikut imam siapa? Ikut Imam Samudra. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu ada hikmah menjadi almar'atus
solihah, jaga keadaan tubuh yang cantik, yang harum, sehingga suaminya mendekat itu lebihnya nyaman, lebih dan tentram. Beli bu Rexona, kalau tidak punya uang minta sama bapaknya. Bapaknya kadang-kadang cuma bisa menuntut tetapi tidak memodali. Oh, itu ternyata sudah MT Al-Muhajiri tidak pernah memodali istri Nurul Jannah ini, masya Allah. Buktinya dia berontak terus dari tadi, Pak. Masya Allah, Pak. Ya paling tidak lah Pak, belikan bedak FIFA Pak, yang ukurannya nomor 3 dan nomor 4 Pak. Wah, Pak Ustadz ya, katanya, jangan suudon dulu dengan saya ini dulu kecil-kecilnya itu sampai besar disuruh belikan bedak FIFA sama umi saya, dengan itu suudon kok sama saya. Ya, bedak FIFA itu umi saya pakainya, tetapi bagi saya bedak apapun mereknya, lipen apapun mereknya, yang merah kuning hijau itu mereknya apapun itu, terus alis sampai kayak stempel cakar ayam ya, itu apapun mereknya gak ada gunanya kalau tidak kita menjaga air wudhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wudhu dulu baru pakai make up, tapi pasti ada perbedaan pasti ada perbedaan cahaya orang-orang yang punya wudhu dan orang-orang yang bedaknya ketabulan 1 kilo. Ini bagaimana kita menjadi sosok bidadari surga yang dikatakan di mana? Lagunya Ujian itu, setiap manusia punya rasa cinta yang mampu menjaga kesuciannya, namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertakhta. Ini kalau saya mau ada maunya sama istri saya nyanyikan gitu Pak. Bapak pernah nyanyikan gitu sama istrinya? Pernah Pak? Pernah ya? Bapak-bapak romantis Pak ya. Ya mudah-mudahan setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad bapak-bapak bisa lebih romantis. Amin Allahumma amin. Dan yang paling terakhir, bagaimana peringatan Maulid Nabi Muhammad setelah kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, bagaimana kita mampu memperbanyak baca sholawat. Ingat Pak, kalau Mahalul Qiyam doanya Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arif itu ada 3 Pak. Ketika Mahalul Qiyam merangkan mata, hatinya yang meminta kepada Rasulullah. Doa yang pertama, ya Rasulullah, abdina nyokon sarang ajunan, abdina krong terotapan ki sarang ajunan. Oh, yang satunya yang tak ngerti ngomong apa ini kok. Tenang Bu, ini artinya begini, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, aku rindu, aku ingin ketemu denganmu. Itu doanya biasa. Doanya biasa. Yang kedua, ketika Mahalul Qiyam kedua, ya Rasulullah, abdina nyohon sareng ajunan ya Rasulullah, abdina nyohon aku abdina umat ajunan ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, akui aku sebagai umatmu. Yang terakhir, ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Itu doa Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Mudah-mudahan kita termasuk inna awlan nas biyaumil qiyamah aktaruhum alayya sholatan. Siapa-siapa yang memperbanyak bacaan sholawat, maka dia yang paling dekat derajatnya di surganya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perbanyak baca sholawat ya Pak ya. Baik, sholatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah
berbanyak. Yang ketiga, hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh rejer, tak boleh kak ojo medit jangan demit jangan pelit jangan bakhil kalau sudah orang pelit, dasarnya sudah pelit, jangankan uang disodakohi, kentut mau diminta pun tidak dikasih, dosa pun diminta tidak dikasih, saking pelitnya, sehingga karena pelit medit kecil kayak pintil. Orang-orang yang pelit. Ayo, peringatan Maulid Nabi, uang berapa? 25.000. Pendapatan sehari piro Pak? Pendapatan sehari berapa Pak? Ya dijawab, pura-pura gak denger ya. Yuk Pak, berapa satu hari Pak? Piro? 200? 200 kio? 200 itu lebih dari gaji PNS yo. Oh 200 itu, Masya Allah. 200.000 1 hari full. Oke, 7 hari kali 200 berapa? 7 kali 2 1.400.000 1 minggu ikio 1.400.000 kali 4 8 juta ya. Hah? 5.600.000 1 bulan 5.600.000. Oke, saya potong menjadi 4 juta 1.600.000 saya potong sudah, karena itu bagian yang lain-lain. Saya potong 4 juta, pendapatan 1 bulan 4 juta, 1 tahun 12 kali 4 berarti 48 juta 1 tahun. Peringatan Maulid Nabi 25.000. Pak, gak mampu dengan Rasulullah. Rasulullah itu sampai waktu di saat dijemput nyawanya itu ya, dijemput di akhir hayatnya ketika diperintahkan, ya Jibril, merene Jibril, Jibril, dengar. Berdekatin apa? Ya Allah, ini sudah saatnya Rasulullah aku panggil, sudah saatnya Rasulullah pensiun di dunia, sekarang harus menuju kehidupan yang selanjutnya. Ya Rasulullah, sapora nasirati Rasulullah, ya Allah, sapora nasirati ya Allah, mun nyabena Rasulullah pulaan aku cangkola itu malaikat Jibril dengan Rasulullah itu, sehingga menugaskan Israfil dan Israel sampai di langit 1. Malaikat Jibril berhenti di langit 1, yang turun ke bumi itu malaikat Israfil dan Israel itu malaikat yang apa Bu? Mencabut nyawa. Sudah dapat kenalan? Mau kenalan? Jangan ada dulu ya. Jangan dulu ya. Kalau jangan mau duluan bisa apa-apa sudah. Saya belakangan aja. Ya. Insyaallah semoga panjang umur semua. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu dengan Maulid Nabi Muhammad. Ya, 4 selesai 48 juta sampean belum. 48 juta itu nyumbang 25.000. Astagfirullahaladzim. Malaikat Israel turun ke bumi
dengan Israfil mencabut nyawa Rasulullah. Begitu mengetuk pintu rumah Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habibullah. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah Zahra diperintahkan oleh Rasulullah, ya Sayyidatuna Fatimah, bukakan pintu, di depan ada tamu yang memberi salam, mengucapkan salam. Ke sana ke depan Sayyidatuna Fatimah Zahra, ternyata dibuka pintunya tidak ada siapa-siapa. Ternyata malaikat Israil dan Israfil sudah ada di sebelah kanan, sebelah kiri Rasulullah. Dengan Israfil sama Israil, ada apa jenengan di kesini tumben, katanya. Mungkin anda tidak pernah berhadapan dengan saya Israil, katanya. Yang saya ini berhadapan malaikat Jibril membawa wahyu. Ini ya Rasulullah, saya diperintahkan sama Allah kalau mau mencabut nyawamu. Oh, kalau memang itu jawaban dari Allah, perintah dari Allah, monggo silakan. Tetapi ada yang kurang ini. Mana malaikat Jibril, katanya. Jibril nunggu di lantai di langit 1 Rasulullah. Dia tidak mau melihat sakitnya nanti dengan dicabut nyawanya. Tidak, panggil dulu malaikat Jibril, baru mau aku cabut nyawanya, baru mau aku dicabut nyawanya. Begitu dipanggil Jibril turun, ada yang mau aku diskusikan Jibril, katanya. Terus kalau Allah mencabut nyawaku, apa jaminannya? Malaikat Jibril lapor kepada Allah. Ya Allah, kata Rasulullah, apa jaminan kalau Rasulullah dicabut nyawanya? Jaminannya, kasih tahu Muhammad Rasulullah, kasih tahu bahwasanya nanti ruhnya akan disambut dengan ribuan malaikat, ribuan nabi dan rasul untuk menuju surganya Allah. Dan yang pertama kali masuk surga tidak boleh yang lain kecuali engkau ya Rasulullah. Rasulullah itu jawabnya bagaimana, Pak? Mungkin kalau MT Nurul Jannah dan MT Al-Muhajirin, ya ayo silakan, gitu kan? Rasulullah enggak. Loh, kalau cuma itu ya saya nggak mau Jibril. Itu kan untuk aku. Terus jaminan untuk umatmu apa? Rasulullah mau dicabut nyawanya masih mikirkan Nurul Jannah dengan Al-Muhajirin yang nyumbang 25.000 satu tahun. 48 juta keluar 25.000. Ya tutup aja dah, pulang aja sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu Rasulullah mendapat jaminan bahwa umat Sayyidina Muhammad tidak akan pernah merasakan terakhir masuk surganya Allah kecuali umat Nabi Muhammad pertama kali masuk surga bersama Rasulullah, baru umat-umat yang lain. Begitu mendengar kabar gembira Rasulullah, mari silahkan sudah cabut nyawa saya Israil. Perlahan dari telapak kaki Rasulullah, terus dari betisnya, ke lututnya, ke pahanya, ke perutnya, sampai semakin ke hatinya, ke ulu hati, ke hati jantungnya Rasulullah. Di situ merasakan Rasulullah betapa sakitnya sakaratul maut, sampai Rasulullah sempat agak menjerit, ya Israil, apakah begini sakitnya sakaratul maut Israil, katanya. Ya begini Rasulullah, inilah sakitnya sakaratul maut. Terus yang dipikirkan bukan Khadijah, yang dipikirkan bukan Aisyah, yang dipikirkan bukan Siti Fatimah, yang dipikirkan bukan Sayyidina Ali, yang dipikirkan bukan Hasan dan Husain, yang dipikirkan MT Nurul Jannah dan MT Al-Muhajirin. Terus nanti gimana sakit yang dirasakan oleh MT Nurul Jannah dan MT Al-Muhajirin kalau merasakan sakaratul maut malaikat Israil? Sebegitunya Rasulullah menyayangi, mencintai umatnya sampai lam yughargir, nyawa ada di tenggorokan Rasulullah yang disebut siapa? Ummati, ummati, ummati. Dijawab dengan MT Nurul Jannah dan MT Al-Muhajirin 25.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita ini jangan menjadi orang yang cerai itu merugikan, tidak menguntung. Dikatakan oleh Allah, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi
هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. Cerai medit itu tidak menguntungkan tetapi merugikan. Kalau ada orang kaya medit, ada orang kaya medit sini. Gak jujur. Ono wong sugih tapi medit. Ono. Hah? Belum toko. Gak datang sudah. Gak datang. Ya tapi jangan-jangan juga masuk dalam persoalan medit. 1 tahun pendapatan 48 juta, juga mulai 25.000. Iya, medit Pak. Kalau bahasa bayinya demit kan? Demit bahasa Jawanya apa? Demit artinya Jawa apa? Setan kan? Berarti orang yang medit, itu dengan yang bilang bukan saya. Jadi orang kaya pelit itu bahaya. Bisa jadi orang kaya dermawan itu yang pertama kali masuk surga. Sebaliknya orang kaya medit, demit itu yang pertama kali masuk neraka. Pak, dalam tafsir ayat yang sudah saya bacakan tadi, itu di tafsir Al-Quran itu dijelaskan bahwa barang-barang yang di dunia yang dipelitkan, yang dimeditkan akan dikalungkan oleh Allah. Punya rumah besar tetapi pelit, ada kiai datang, ada mubalik penceramah datang, mau dimintai tempat untuk istirahat, jangan, nanti bayar listrik apa. Besok rumah yang besar akan dikalungkan oleh Allah di akhirat. Punya sepeda motor NMAX pas yang besar, pas X-Max yang lebih besar, tetangganya minta antar karena sakit ke puskesmas, jangan, nanti lecet motor saya. Motor yang dipelitkan, yang dimeditkan, besok dikalungkan oleh Allah. Apalagi mobil, yang punya mobil, tetangganya sakit mau minta antar ke rumah sakit, gak mau karena mobilnya takut lecet, karena mau beli. Besok mobilnya dikalungkan oleh Allah. Iya, kalau Aila kecil, pas Alphard, Pajero, Paribon, dia besar itu, Masya Allah. Ya, kosong apa semua. Dia di kantor banyak mobilnya, kantor bukan saya. Itu apa lagi? Rumah, mobil, sepeda motor. Yang punya warung sembako ada. Warung sembako tidak pernah disodokai. Besok warung sembakonya dikalungkan oleh Allah. Yang punya warung lalapan, punya warung lalapan? Punya warung lalapan tidak pernah disodokai. Besok warung lalapannya dikalungkan oleh Allah. Punya rombong sate, ada yang punya sate? Sate tak pernah disodokai. Rombong sate dikalungkan oleh Allah. Apa lagi? Yang punya gudang ini siapa? Yang punya gudang ini siapa? Hah? Oh, tapi ini menjadi catatan sejarah amal jariah beliau. Nggak kayak dengan sembako mana ngeluarkan sedekah, lalapan mana ngeluarkan sedekah, sakti mana ngeluarkan sedekah, 25.000 setahun. Terus apa lagi? Bakso, ada yang punya rombong bakso? Bakso tidak disodokai, dikalungkan oleh Allah. Pas dilempar-lempari bakso, apa namanya, pentol apa yang sekarang mercon gitu ya. Besok Pak, barang-barang yang dipelitkan, semuanya yang di dunia dipelitkan, besok di akhirat dikalungkan, berubah menjadi ular-ular besar, mematok-matok badannya, cetok, angkot, lambot, mobil lambot, nasi bot, cekrek, cetok,
lambek rombong bakso nambah nasi bek kerek tok engkok lambek rombong lalapan nambah nasi bek kerek. Nah, dulu saya ini rombong lalapan jenengan yang kamu itu pelit. Oh, terus apa lagi? Sate sudah, lalapan sudah, toko sudah, rumah sudah, mobil sudah, motor sudah, apa lagi? Roti. Sopo bos roti. Yang mana Bu? Yang mana orangnya? Silakan tangan dulu. Buktikan kalau jenengan tidak buktikan kalau jenengan itu tidak cerek, maka nanti oleh-olehnya saya roti. Allah masya Allah. Bercanda ya. Saya suka guyon Pak, apalagi udah malam. Kalau malam serius ceramah jenengan pasti ngantuk. Makanya saya agak guyon, ada satu punya ngantuk itu ya. Semuanya gimana gitu. Ini penceramahnya memang ganteng dan manis sekali ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau yang tempat ini aman Pak, ini gamal jariah beliau yang sedang meninggal dunia ini, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Selain roti, ya rotinya mana roti? Ya, ingat roti ya. Kalau tidak disodakoi, penggiling rotinya dengan itu ditalurkan oleh Allah. Seluruhnya itu betul-betul. Apalagi selain roti itu? Tahu tempe. Wajimah. Ya wajimah tahu tempe. Siapa? Oh yang punya ini, yang saya wajimah tahu tempe. Ya tak jadi saya bilang. Ya mudah-mudahan semuanya tahun depan bisa dermawan. Amin Allahumma. Kalau kita menjadi orang kaya pelit, pertama kali masuk neraka. Tetapi ketika kita menjadi orang kaya dermawan, orang yang dermawan pertama kali masuk surga. Ini ada cerita Pak. Sekarang saya tanya bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu ingin jadi orang miskin atau orang kaya? Jawab yang jelas. Kaya. Tetapi dengan berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu doanya Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Allahumma amitna miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Ayo, aminkan sekarang ayo. Mau ada yang mengaminkan di sini ayo? Tidak ada yang mau, mintanya kaya. Bedanya orang kaya dengan miskin, di akhirat duluan mereka masuk surga orang yang miskin 500 tahun daripada orang yang kaya. Yo, beda mana? Masuk kaya? Masuk kaya? Yo, masuk kaya. Ini tidak titik ya, ada komanya ini. Tetapi orang yang kaya terlebih dahulu masuk surga, mereka orang kaya yang dermawan dipanggil, rombongan mati syahid kumpul, siap Allah katanya, masuk surga saya Allah. Benar orang masuk surga orang mati syahid. Dimana? Dari siapa sampai tahu masuk surga orang mati syahid? Dari ulama. Nah kita masuk surga pernah minta Allah ada masuk surga. Ulamanya belum masuk surga, kamu sudah minta dulu masuk surga. Mundur. Orang yang ahli sholat kumpul masuk surga ya Allah. Kamu tahu orang yang ahli sholat masuk surga dari siapa? Ulamanya masih belum masuk surga. Mundur. Ulama dipanggil. Ulama. Kumpul. Sudah kumpul berbaris. Masuk surga kata Allah. Kata orang-orang ulama ini, ya Allah, saporana ya Allah, ngapunten ya Allah, mohon maaf ya Allah, aku tidak berhak terlebih dahulu masuk surga. Terus siapa? Aku tidak mungkin punya baju bagus kalau bukan orang dermawan yang ngasih. Aku tidak mungkin menggunakan sarung BHS Lamiri kalau bukan orang kaya yang ngasih. Aku tidak mungkin bisa untuk berdakwah kalau tidak dikasih sama orang dermawan. Jadi yang dermawan dulu masuk surga, baru para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kaya yang dermawan, kalau dengan kaya belit 25.000 ya tetap masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini menjadikan hidup kita bagian dari madrasah-madrasah, pendidikan-pendidikan untuk bagaimana kita mencintai Sayyidina Muhammad, bagaimana mahabbah cinta kita kepada Sayyidina Muhammad bertambah kuat. Dan tapi bapak-bapak, ibu-ibu, tampaknya di sini kalau dilihat tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan iman dan takwa, kan begitu kata Pak Irama, Pak Ustaz, ya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Sama bu di hadapan Tuhan bu. Wong sugih, wong miskin ya sami mawon di hadapan Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah kuat, takwa kita semakin meningkat, mudah-mudahan istiqomah ibadah, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, usaha kita dilancarkan oleh Allah, sehingga tahun depan tidak 25.000 lagi untuk masyarakat Maulid Nabi. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, dalam menutup usia kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Doa Pak Kiai ya? Langsung saya doa. Nah, mari sebelum doa kita berzikir pendek berzikirnya ya. Kita berzikir pendek, istighfar, sholawat, terus tahlil untuk mendoakan orang yang punya tempat ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqa bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-rada'id wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, at-tawud dhikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana umur ad-din wad dunya wal akhirah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah marratan ba'da marratin fi kulli sana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sharqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Hamid ya Mubdi' ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amma siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jalan-jalan ke Buleleng, jangan lupa mampir ke Banyuwangi. Kalau masih merasa kurang, maka nanti tinggal diundang lagi ya. Buah jeruk, buah anggur, buah pisang, buah nanas, itulah nama buah-buahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan pada Bagi Haji oleh Pak Lugis yang telah menyampaikan maudhu hasanah. Serta doanya semoga bisa menambah hasanah ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah yaitu penutup dan ramah-tamah. Mohon izin sebelum ramah-tamah kita berdahulu dengan acara dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa untuk majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami selaku pengacara sekaligus mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan seluruh pihak yang mendukung acara ini. Pak Duta dan juga baik penyampaian penyajian dan pembelajaran. Akhir